Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Dugaan politik uang jelang pencoblosan dilaporkan ke Bawaslu Balikpapan. Berbagai cara dilakukan panitia pemungutan suara untuk menarik minat warga. Salah satunya adalah dengan mendesain TPS bernuansa resepsi pernikahan. Seorang penebang pohon di Balikpapan harus diberikan pertolongan setelah tersangkut di dahan pohon. Didampingi sejumlah pengawal, Presiden Indonesia Prabowo Subianto Rabu pagi mendatangi TPS 08 Babakan Madang, Kabupaten Bogor untuk menyalurkan hak pilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, serta Bupati dan Wakil Bupati Bogor. Usai menyalurkan hak pilihnya, Presiden Prabowo menyatakan dalam sistem pemilu, bangsa ini sudah berkali-kali melaksanakan pilkada. Jika terdapat kekurangan, maka itu menjadi catatan untuk perbaikan ke depan. Presiden juga mengingatkan kepada pemenang agar berkomitmen untuk melayani rakyat. Pak, geser Pak. Sistem sudah berjalan, kita sudah melaksanakan berkali-kali ya. Ini bukan yang pertama kali, sudah pemilihan berkali-kali. Saya kira kita sudah matang, diakui. Pasti ada yang baik, ada yang kurang, ya kita perbaiki semua. Oke? Pemilihan ya terserah rakyat, milih yang baik. Ya. Pak, pesannya untuk yang nanti calon kepala daerah yang menang ataupun yang kalah, ada pesan nggak Pak? Untuk yang menang dan yang kalah nanti? Iya, setiap pemilihan kan pasti ada yang menang, ada yang kalah. Ya harus kerjasama. Ya yang menang harus menjadi pemimpin untuk semua. Yang kalah harus bekerja sama. Yang penting melayani rakyat, bekerja untuk rakyat. Saya kira. Sementara Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka dengan didampingi istri menyalurkan hak pilihnya di TPS 018 Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah. Kedatangan mantan wali kota Solo itu menarik perhatian warga di lokasi pencoblosan. Usai menunggu antrean, keduanya menuju ke bilik suara untuk menyalurkan suaranya. Setelah mencoblos, Wakil Presiden meminta warga untuk menghargai adanya perbedaan dalam pelaksanaan pilkada. Ini negara besar. Sekali lagi, perbedaan itu hal yang lumrah. Jangan sampai karena ada perbedaan lalu saling menghujat. Sekali lagi, yang namanya perbedaan itu mendewasakan demokrasi kita. Yang namanya perbedaan itu mewarnai demokrasi kita. Itu nggih, terima kasih untuk teman-teman media semua. Presiden dan Wakil Presiden berharap pilkada serentak ini berjalan damai dan lancar. Semua pihak juga diminta untuk tetap menghormati pilihan masing-masing. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Jawa Barat dan Jawa Tengah. Di balik animo masyarakat yang menyalurkan hak pilih itu terdapat hasrat dan keinginan besar agar Kaltim dan Samarinda menjadi lebih baik di 5 tahun mendatang. Itu mereka ungkapkan sesaat setelah menyalurkan hak pilihnya pada pemilihan gubernur dan wali kota periode 2024-2029. Bagi warga yang sudah menyalurkan hak pilih, animo masyarakat menjadi tolok ukur kemenangan demokrasi. Lebih dari itu, tokoh-tokoh masyarakat juga berharap agar pelaksanaan pilkada kali ini berjalan aman dan damai. Dwi
Alhamdulillah pemilihan pada hari ini berjalan kondusif. Yang kedua, mudah-mudahan animo masyarakat untuk turun memilih tinggi sehingga Samarinda tidak hanya berada di urutan keempat atau kelima dalam partisipasi publik dalam pemilihan. Mudah-mudahan jadi nomor urut 1 ya, pemilihan di Kaltim gitu, dengan anjuran Pak Wali Kota yang luar biasa. Karena antusias dari warga, karena warga di Kaltim menginginkan seorang pemimpin yang bagus untuk membenahi infrastruktur dan ekonomi masyarakat Kaltim, intinya di situ. Sementara itu hasil perhitungan suara dari 3 TPS di perumahan tersebut, pasangan Isran Hadi jauh memimpin dibanding pasangan Rudi Seno. Pasangan Isran Hadi mengklaim keunggulannya terjadi di seluruh daerah di Kalimantan Timur. Di sisi lain, kubu Rudi Seno juga yakin unggul dalam perolehan suara dibanding pasangan Isran Hadi. Kubu ini begitu percaya dengan hasil rekapan timnya di lapangan. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Antusiasme warga yang menyalurkan hak pilihnya di TPS 46 Bukit Pelangi, Sangatta, Kabupaten Kutai Timur cukup tinggi. Sejak pagi, TPS tersebut sudah didatangi warga yang ingin menyalurkan hak pilihnya. Antusiasme ini terus terlihat hingga jelang penghitungan suara. Kondisi tersebut pun diakui oleh Ketua RT. Bahkan Ketua RT ini berharap tidak ada lagi warga yang memilih golput. Jika didapati warga yang belum menyalurkan hak pilihnya, Ketua RT akan meminta petugas untuk menghubungi warga tersebut. Untuk antusias masyarakat, alhamdulillah kita sudah melihat mulai dari pagi sampai dengan saat ini banyak sekali yang mudah-mudahan tidak ada yang golput. Harapan saya selaku Ketua RT, alhamdulillah sepertinya tidak ada yang golput. Mungkin yang tidak bisa mencoblos paling ketiduran atau bagaimana, tapi insya Allah nanti akan ditelepon oleh pihak panitia untuk segera datang ke TPS untuk mencoblos. Penjabat Gubernur Kaltim yang meninjau aktivitas pencoblosan juga yakin tingkat partisipasi masyarakat di pilkada kali ini meningkat. Dalam hitungannya, partisipasi warga akan mencapai 80%. Targetnya kalau kita di provinsi tentu kita menargetkan setinggi-tingginya. Kalau bisa ya 80% lah. Ya, tapi mudah-mudahan saya nggak tahu target tahun kemarin itu kan kecil ya, 70% ya. Mudah-mudahan hari ini bisa 79 atau 80%. Diketahui pada pemilihan Gubernur Kalimantan Timur tahun 2018 lalu, partisipasi masyarakat mencapai 61%, sedangkan targetnya sebesar 77,50%. Sedangkan tahun ini targetnya sebanyak 80%. Tim Liputan melaporkan dari Kutai Timur. Dari BPBD, Basarnas menurunkan seorang pria yang tersangkut di dahan kayu. Lokasi kejadiannya di kawasan Perum Regensi Sepinggan Baru, Balikpapan Selatan, Selasa malam. Proses ini tidak berjalan mudah karena lokasinya cukup terjal dan posisi korban cukup tinggi. Petugas membutuhkan waktu hingga 2 jam sebelum berhasil menurunkan korban dari dahan tersebut. Ketua RT setempat menyatakan peristiwa tersebut bermula saat korban menebang pohon. Upaya ini diawali dengan memotong beberapa dahan. Tak lama setelahnya korban tiba-tiba tersangkut.
Ya, ini ada kejadian di kompleks Regensi Mediterania. Kami dapat laporan ada seorang tukang kayu sedang mengerjakan penebangan kayu yang cukup besar di pohon-pohon besar, kemudian ada tersangkut kakinya sehingga perlu bantuan dari cepat tanggap ya. Kemudian saya segera telepon damkar, alhamdulillah reaksinya cepat, langsung datang dengan tim dan juga disusul dengan tim Basarnas serta disusul oleh tim kesehatan. Alhamdulillah kami sangat terima kasih atas cepat tanggapnya yang dilakukan oleh rekan-rekan dari tim damkar, Basarnas dan tim Dinkes Kesehatan. Jadi evakuasi ini kurang lebih 2 jam, di mana kita terima laporan kurang lebih jam 5.30. Kita ke TKP melihat situasinya, harus sinergi pengerjaannya dengan rekan kita Basarnas hingga dalam evakuasi ini bisa berjalan lancar dan baik. Kita mengimbau kepada masyarakat apabila dalam penebangan pohon atau lain-lain diminta untuk meminta orang yang punya skill hingga tidak terjadi seperti saat ini. Korban bernama Laode ini selanjutnya dievakuasi ke rumah sakit guna mendapatkan pertolongan medis. Amir Hamzah dan Ruslan melaporkan dari Balikpapan. Berita tadi menjadi akhir perjumpaan kita hari ini. Saya Syifa Aulia, pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.